Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran dasar-dasar ilmu nahwu dan tasrif, bagian dari materi buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Kita akan mempelajari bab yang kedua, unsur pembentuk kalimat, isim, fi'il, dan huruf. Jenis kata dalam bahasa Arab, ya, artinya unsur pembentuk kalimat itu terdiri dari kata-kata yang menyusunnya. Kata dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 kemungkinan. Kalau dia tidak fi'il, mungkin dia isim. Kalau dia tidak fi'il, tidak isim, maka pasti dia huruf. Itu unsur pembentuk kalimat. Ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, fi'il atau al-fi'lu. Dalam padanan bahasa Indonesia lebih dekat ke makna kata kerja. Mengartikan fi'il sebagai kata kerja itu sekedar mendekatkan makna. Fi'il itu kalau didefinisikan adalah kata yang memiliki makna yang berdiri sendiri yang terkait dengan waktu. Maksudnya telah atau sedang atau akan, itu maksudnya terkait dengan waktu. Ya'kulu, sedang atau akan makan. Akala, telah makan. Kul, makanlah sekarang. Nah, jadi ada terkait dengan waktu yang lampau, sekarang, dan akan datang, itu disebut fi'il. Sedangkan isim adalah lebih didekatkan kepada makna kata benda. Sebenarnya isim itu kalau didefinisikan dalam terminologi nahwu adalah kata yang menunjukkan makna yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan waktu. Ya, kalau misalkan ada benda itu tidak akan pernah berubah. Al-baitu, rumah. Jadi rumah itu tidak mungkin dia telah rumah, sedang rumah, akan rumah. Nah, tidak demikian karena dia tidak terkait dengan waktu. Kemudian al-harfu atau huruf adalah gabungan beberapa huruf hijaiyah yang berfungsi sebagai partikel. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut partikel. Atau kata yang tidak memiliki makna tersendiri sehingga harus digabungkan dengan kata lain. Digabungkan dengan isim. Ciri-ciri isim, beberapa penanda khusus pada isim yang memudahkan kita mengidentifikasinya adalah yang pertama adanya alif lam di permulaan. Contoh, al-qalamu, pena. Al-masjidu, masjid. As-sa'atu, jam. Yang kedua, harokat tanwin. Contohnya, syajaratun, pohon. Jibalun, gunung. Tuffahun, apel. Kemudian, ciri isim yang lain adalah tak marbutah di akhir. Itu adalah penanda isim berjenis perempuan atau mu'annats. Contohnya, as-sabburatu, papan tulis. Maktabatun, perpustakaan. Ya.
Kemudian yang keempat, ciri isim adalah didahului huruf jar. Huruf jar nanti kita akan kenalkan. Kalau sesuatu didahului oleh huruf jar, maka kata setelahnya itu adalah isim. Contoh, fil ghurfati, di dalam kamar. Jadi al-ghurfati, karena adanya fi, asalnya al-ghurfatu itu adalah isim. Ilal madrasati, ke sekolah. Jadi al-madrasatu, kemasukan ila menjadi ilal madrasati. Ini ciri isim. Contoh-contoh isim nakirah dan ma'rifah. Jadi kita tadi mengetahui bahwa di antara ciri isim adalah ada alif lam atau ada tanwin. Alif lam itu tanda isim ma'rifah. Kalau tanwin itu tanda isim nakirah. Ma'rifah itu artinya tertentu. Kalau nakirah itu artinya masih umum. Nah, jadi contoh, al-masjidu itu isim ma'rifah. Ada alif lamnya. Masjid tertentu. Suatu masjid. Masjidun isim nakirah. Ini masih global. Masjid mana saja. Al-kitabu isim ma'rifah. Ada alif lamnya. Itu maknanya kitab tertentu. Yang orang yang berbicara maupun yang diajak bicara paham kitab apa yang dimaksud. Kitabun, kitab secara umum. Ya, atau buku secara umum. Ad-darsu, ini isim ma'rifah, artinya pelajaran tertentu atau suatu pelajaran. Kalau darsun, ini adalah pelajaran yang masih umum. Karena dia isim nakirah. As-salatu, isim ma'rifah. Salatun, ini isim nakirah. Artinya salat. Al-khairu, kebaikan. Dalam isim ma'rifah, isim nakirahnya adalah khairun, kebaikan. Kemudian al-waladu, ini isim ma'rifah, nakirahnya waladun, anak. Nah, ketika kita masih dalam proses belajar, memang kita bunyikan, ya, pembacaan yang lengkap itu kita bunyikan harokat terakhir. Al-masjidu, masjidun. Nah, walaupun dalam percakapan atau ketika mendengar ceramah para ulama, itu kadang sudah disukun bagian akhirnya. Al-masjid atau masjid. Al-kitab atau kitab. Begitu. Ad-dars. Dars. Begitu. Bukan darsun atau ad-darsu. Gitu. Jadi kita harus familiar dengan disukunkan bagian akhirnya itu dalam sebuah kalimat percakapan. Nah, kemudian contoh-contoh fi'il, karena fi'il itu ada fi'il madhi yang artinya fi'il yang menunjukkan kata kerja lampau telah terjadi. Fi'il mudhari' itu yang menunjukkan kata kerja sedang atau akan. Fi'il amr itu menunjukkan perintah yang saat ini harus dikerjakan. Saat ini perlu dikerjakan. Contoh, dhahaba, ini fi'il madhi artinya telah pergi. Yadhhabu, fi'il mudhari', sedang atau akan pergi. Idhhab, fi'il amr, artinya pergilah. Jalasa, telah duduk. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Ijlis, duduklah. Mana'a, telah melarang atau mencegah. Yamna'u, sedang atau akan melarang. Imna', laranglah. Nah, ini kita berkenalan dengan 3 fi'il ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Dan ini juga dibahas dalam tasrif istilahi. Kemudian kita masuk pada fi'il sekarang. Ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il diantaranya adalah didahului oleh kata qad. Contoh kalimat atau kata qad sami'allahu.
Qad sungguh sami'a telah mendengar Allah. Sami'a di sini adalah fi'il karena dia didahului oleh qad. Kemudian contoh ciri fi'il berikutnya adalah mengandung huruf ta'nits sukun di akhir. Falamma sami'at bimakrihinna. Falamma ketika sami'at dia mendengar. Dia wanita itu mendengar bimakrihinna makar mereka. Nah, sami'at ini adalah fi'il karena dia mengandung ta'nis sukun di akhir kata. Sami'at ta'nya di akhir. Kemudian ciri fi'il yang lain adalah didahului kata saufa. Contoh, kalla saufa ta'lamun. Maka ta'lamun itu adalah fi'il karena dia didahului oleh saufa. Kemudian ciri fi'il yang lain didahului partikel sa. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api atau ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Abu Lahab diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasla di situ adalah fi'il karena dia didahului oleh sa. Kemudian ciri fi'il yang lain, fi'il mudhari' selalu didahului oleh salah satu dari huruf hijaiyah, alif, nun, ya, dan ta. Jadi fi'il mudhari' itu didahului oleh alif atau nun atau ya atau ta. Kalau disingkat menjadi anaitu. Contoh, aqra'u. Aku sedang atau akan membaca. Didahului alif. Ya, hamzah maksudnya. Nashkuru. Kami atau kita bersyukur. Didahului oleh nun. Yahmadu. Ya, dia memuji. Didahului oleh ya. Dia sedang atau akan memuji. Ini fi'il mudhari' semua ya. Artinya sedang atau akan. Tadhkuru. Engkau seorang laki-laki sedang atau akan mengingat. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri fi'il, kita masuk pada contoh-contoh huruf. Jadi huruf itu sebenarnya adalah yang tidak memenuhi kriteria, tidak memiliki tanda-tanda isim maupun fi'il. Nah, maka dia pasti huruf. Kita akan sebutkan contoh ke-12 huruf yang semuanya adalah huruf jar. Min artinya dari atau daripada, ila ke atau kepada, an dari, ala di atas, fi di atau di dalam, rubba sedikit atau banyak. Bisa bermakna jarang, bisa bermakna sering, tergantung konteksnya dalam kalimat. Bi atau alba artinya dengan, ka bagaikan atau seperti, li milik atau untuk, wa ini huruf sumpah, wa bi ta, wallahi billahi tallahi itu artinya demi Allah. Nah, ini adalah huruf jar yang masuk kategori huruful qasam, huruf sumpah. Contoh kalimat yang menggunakan huruf jar, kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Innal mu'mina sesungguhnya orang beriman, lil mu'min terhadap orang beriman lainnya, kal bunyani bagaikan suatu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan yang saling mengokohkan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang beriman harusnya saling menopang, membantu, menguatkan. Bukan saling melemahkan. Nah, kemudian, di sini ka, penggunaannya ka artinya bagaikan. Ka itu huruf jar, diikuti oleh al-bunyan, isim, majrur, dibaca kal-bunyani. Kemudian contoh berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini ayat dalam Al-Quran.
ulaika mereka orang-orang beriman itu ala hudan berada di atas petunjuk mir rabbihim dari Rabb mereka. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Min rabbihim. Min di sini huruf jar. Kemudian yang terakhir wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Wallahu yad'u dan Allah mengajak ilal jannati kepada surga wal maghfirati biidnih dan ampunan dengan izinnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Dan semua aturan Allah itu mengajak kita ke surga dan ampunan Allah, ke jannah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap kita mengikuti aturan Allah, yang perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan, kalau kita berbuat salah, tergelincir dalam kesalahan kita bertaubat, ya, itu akan mengarahkan kepada jannah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Latihan menerjemahkan isim. Dengan menggunakan kamus, carilah arti kata berikut ini. Jadi, yang penting antum mulai belajar menggunakan kamus. Hajarun artinya apa? Rijlun artinya apa? An-nafidhatu artinya apa? Saya beri bocoran satu saja jawabannya. Soal nomor 3, an-nafidhatu jendela. Kemudian nomor 4 seharusnya tertulis nomor 2 ya, salah di situ. Al-waraqu apa? Nomor 4, as-samaku apa artinya? Nah, dilatih sendiri. Nah, jadi kalau Anda memiliki buku yang saya tulis, panduan mudah memahami bahasa Arab, dasar-dasar ilmu nahwu dan tasrif, kalau bisa semua latihannya dicoba dikerjakan. Nah, jadi latihan-latihan itu dikerjakan, ada buku sendiri untuk berlatih. Jawabannya kemudian Anda koreksikan kepada ustadz atau orang yang bisa berbahasa Arab untuk mengecek apakah benar atau tidak, ya. Dan saya sendiri sedang menulis kunci jawaban untuk semua soal-soal itu. Masih baru masuk di bab 12 kalau tidak salah, itu sudah 100-an halaman. Nah, semoga Allah beri kemudahan dan pertolongan. Kemudian latihan yang terakhir adalah menerjemahkan fi'il. Fi'il maldi, masaha, ghasala, wada'a, darasa, qatala. Silakan diartikan pada kolom yang sesuai. Saya beri jawaban satu saja. Nomor 1, masaha. Artinya telah mengusap. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.